Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulik wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila zalzalati sa'ati la raiba fiha. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati kaum muslimin jamaah pengajian, a'azanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Senantiasa lisan kita memuja Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bisa digerakkan hati kita, digerakkan kedua kaki kita untuk melangkah ke salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayatnya dan mempelajari sabda-sabda utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan hal tersebut menjadikan kita hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan berbagai macam perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah, sebagaimana janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, jamaah pengajian, sedang mengaji, azani Allah wa iyyakum. Sebelumnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, wa taqabbalallahu jami'a ibadatina fi Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kami dan amal ibadah antum sekalian. Saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salaf terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan selama 6 bulan. Selama 6 bulan berarti dari bulan Syawal. Terus setelah Syawal ujiannya nih. Setelah Syawal bulan apa? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, Muharram, Safar, Mulud, Rabiul Awal. 6 bulan berarti sampai bulan Rabiul Awal. 6 bulan mereka berdoa supaya apa? Supaya amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa bukan hanya formalitas kita mengucapkan selamat di awal Idul Fitri ya. Hari pertama Idul Fitri, tapi berdoa supaya diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan terus kita panjatkan.
kita panjatkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kemudahan setelah keluar dari bulan Ramadan untuk melaksanakan segala ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi nantinya kita bukan hanya dijadikan atau kita hanya menjadi abdun ramadhaniyun. Nah, jadi hamba musiman. Hamba musiman itu hanya di bulan Ramadan. Saumnya rajin hanya di bulan Ramadan. Qiyamul lailnya rajin hanya di bulan Ramadan. Sedekahnya rajin hanya di bulan Ramadan. Baca Qur'annya rajin hanya di bulan Ramadan. Tapi setelah keluar dari bulan Ramadan, Selasa sudah bebas dan mendapatkan surga. Surga sudah di tangannya. Padahal belum tentu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salaf terdahulu mereka selalu berdoa supaya diterima amal ibadahnya. Karena salah satu tanda ciri diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan adalah kita dimudahkan setelah keluar dari bulan Ramadan untuk melaksanakan amal kebaikan yang lainnya. Kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan dan disulitkan ya untuk melaksanakan, untuk melakukan kemaksiatan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bahwasannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Imam Ibnu Rajab pun mengatakan seperti itu. Secara umum, salah satu tanda atau ciri amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita dimudahkan setelahnya untuk melaksanakan ibadah yang lainnya. Jadi kalau kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka harusnya kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keluar dari bulan Ramadan, kita bisa membiasakan ibadah tersebut dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita setelah keluar dari bulan Ramadan untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Allahumma amin. Ikhwatal Islam jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita, bacakan salah satu karya ulama besar Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya yaitu Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, dan kita telah sampai pada bab yang keberapa ini? Bab yang ke-9, bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab yang ke-9 dari kitab Tauhid, yaitu bab orang yang bertabaruk dengan pohon, dengan batu ataupun yang sejenisnya. Dalam bab-bab sebelumnya, mu'allif rahimahullah ta'ala terkadang menyebutkan langsung hukumnya dan terkadang tidak. Dan dalam bab ini pun mu'allif menyebutkan atau menulis bab ini tidak disebutkan hukumnya. Ya, tidak disebutkan hukumnya. Beliau menyebutkan bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang bertabaruk dengan pohon, dengan batu ataupun yang sejenisnya. Ya, berarti di sini ada dua kemungkinan, ada tabarruk yang dibolehkan dan disyariatkan, dituntut kita untuk bertabaruk. Ya, ada tabaruk yang terlarang. Bahkan termasuk ke dalam kesyirikan, syirkul akbar. Jadi yang besar, waliyadu billah. Dan bab ini, bab tabarruk ini masih dalam rangkaian rincian-rincian perbuatan syirik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa perbuatan syirik, yaitu diantaranya adalah ruko, jampe-jampe, kemudian tamaim, jimat-jimat, ataupun yang sejenisnya, pelet, ataupun bab yang pertama apa? Tentang menggantungkan kalung
ya masih dijadikan jimat biasanya, kalung, gelang dan sebagainya, dengan tujuan bisa mendatangkan manfaat ataupun bisa menolak madarat. Maka kita sebutkan kemarin rinciannya, dan itu termasuk syirkun, termasuk kesyirikan. Di sini pun termasuk bagian dari perbuatan atau amalan syirik adalah bertabarruk dengan pohon, batu dan sebagainya. Berarti di sini penulis tidak menyebutkan tentang hukum. Ada tabarruk yang masuk, yang disyariatkan dan langsung disebutkan oleh syariat, langsung disebutkan oleh dalil bahwasanya ketika kita bertabarruk dengan hal tersebut itu mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan. Contohnya apa? Contohnya kemarin kita baru buka puasa, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat barokah. Ya, terdapat barokah. Tabarruk sama, itu pun apa? Tabarruk, ngalap berkah, tapi ngalap berkah yang disyariatkan. Yang disyariatkan makan sahur, makan berjamaah. Ya. Kata Nabi jangan sisakan makannya, karena apa? Di akhir makanan itu apa? Ada barokah, bisa jadi barokahnya itu ada di sana. Jangan jauh-jauh malah berkah, makan berjamaah, habiskan ya nampaknya sampai tetes terakhir, sampai remeh terakhir ya. Jangan meremehkan remeh terakhir. Ya bisa jadi itu barokah. Maka adab seorang muslim itu makan tuh harus apa? Harus dihabiskan, lening gitu istilahnya. Ya, tidak ada yang tersisa, karena bisa jadi yang makanan yang terakhir kita makan, disitulah barokahnya. Sehingga kita ajarkan anak-anak kita supaya makan itu, di sini anak-anak kan makan percecerannya kemana-mana. Ya, kemana-mana. Biar makanan itu rapi, makan yang rapi, habiskan, dan yang tidak berceceran kemana-mana, jadi pungut makanannya, karena bisa jadi di sanalah barokahnya. Ya, ini beberapa contoh barokah yang memang tabarruk ya, ngalap berkah yang disyariatkan, yang dituntut. Kita ibadah haji kemana? Ke Baitullah, ke Ka'bah. Di sana ada apa? Ada Hajar Aswad ya. Ada Hajar Aswad tidak memberikan manfaat, tidak memberikan apa? Madarat. Kata Umar bin Khattab, kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu, karena engkau itu hanya sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan madarat. Jadi Hajar Aswad, ya kita hanya melihat Nabi SAW mencium Hajar Aswad, dan kita ngalah berkah dari mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dengan mencium Hajar Aswad, ataupun tawaf mengelilingi Ka'bah, dan yang lain-lainnya. I'tikaf di masjid supaya apa? Mendapatkan berkah. Ya, duduk di majelis ilmu supaya mendapatkan berkah. Banyak ngalap-ngalap berkah yang disyariatkan. Ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang ngalap berkah, tabarruk dengan pohon ataupun batu ataupun yang sejenisnya. Tabarruk dalam bahasa Arab itu diambil dari kata tabarroka ya tabarroku. Artinya tolabul barokah, mencari barokah. Tolabul barokah waroja'uha wa'tiqaduha. Bisa maknanya tabarruk itu tolabul barokah, mengalap berkah, ataupun roja'uha, ataupun mengharapkan keberkahan. Ya, mengharapkan keberkahan pun itu termasuk tabarruk.
ataupun i'tiqaduha atau berkeyakinan bahwasannya benda tersebut, tempat tersebut, waktu tersebut bisa mendatangkan barokah. Bisa mendatangkan barokah. Maka ini pun disebut tabarruk. Nah, sekarang permasalahannya berarti ya, pertanyaannya, apa arti dari barokah? Barokah itu apa? Sok yang sing barokah usaha teh. Barokah teh kumaha? Nah, kan gitu pertanyaannya. Nah, ilmu cing barokah, teu barokah ilmunya teu barokah teh kumaha gitu. Ya, definisi barokah apa kira-kira? Barokah itu dalam bahasa Arab dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa itu ada makna lain. Makanya kalau jangan kaget kalau kita menyebutkan seperti waduk ya, kalau sekarang jati gede dan sebagainya, ataupun balong ya, kubangan, itu disebut bahasa lainnya birkah. Birkah masih sama, satu suku kata ya, barokah. Birkah. Kenapa? Karena berkumpul air di sana. Air berkumpul di sana dan menetap. Makanya makna barokah, kata para ulama, makna barokah adalah kasratul khair wa thubutuha. Banyak kebaikan dan menetap. Nah, itu makna barokah. Kasratul khair wa thubutuha. Banyak kebaikan dan menetap kebaikannya. Nah, makanya sungai, balong, itu kan airnya tidak berkurang ya. Nah, disebutnya itu birkah. Ya, birkatun, balong. Hayya bina ilal birkah, kan belajar ya. Kayak nanalu barokah gitu. Ayo kita pergi ke balong supaya mendapatkan barokah. Seperti itu. Ya, kasratul khair, banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Jadi harta yang barokah itu banyak menimbulkan kebaikan. Banyak menimbulkan kebaikan dan tetap kebaikannya. Itu harta yang barokah. Menimbulkan kebaikan apa? Menimbulkan syukur. Sedikit banyaknya selalu bersyukur. Menimbulkan kebaikan apa? Banyak beribadah akhirnya. Hartanya digunakan untuk beribadah, diwakafkan lillahi ta'ala, diinfakkan lillahi ta'ala. Digunakan untuk yang baik. Nah, itu harta yang barokah. Harta yang barokah banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya dan tetap kebaikannya, menetap kebaikannya. Nah, ini makna dari barokah. Mu'allif mengatakan bab orang yang tabarruk tadi ngalap berkah, mengharap berkah ataupun berkeyakinan bahwasannya benda tersebut berkah. Ya, bab tabarruk dengan pohon. Karena biasanya orang-orang tuh biasanya ya, kaum musyrikin zaman dahulu, zaman sekarang pun sama sepertinya. Biasanya menganggap sesuatu berkah itu pada pohon biasanya. Wah, pohon ini menetapkan keberkahan. Pohon berkah. Nah, ini ada kan seperti itu. Pohon berkah, tanaman berkah dan seterusnya. Au hajarin ataupun batu. Nah, selain pohon biasanya batu. Makanya di sini penulis memberikan dua contoh yang sering terjadi. Pohon dan juga batu, dan pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Biasanya batu kan nih, batu barokah, bisa menyembuhkan, celup langsung sembuh. Nah, gitu kan ya, batu barokah. Ya, wadah muhimah ataupun yang sejenisnya. Seperti apa biasanya yang sering dijadikan? Tempat ya, tempat yang barokah. Lebih umum nih. Lembah barokah, kebun barokah. Ataupun biasanya apa? Gua, kuburan. Nah, ataupun prasasti, peninggalan-peninggalan. Disebutnya petilasan. Petilasan. Nah, makanya banyak kan, coba kalau kita main ke leuweung-leuweung, ke gunung-gunung, banyak petilasan yang dibikin monumen, ya, dibikin peringatan. Petilasan itu tilas berarti kan ya? Ya, tilas bekas berarti petilasan. Petilasan, bekas orang duduk, bekas orang tapak, bekas orang lewat doang, bekas orang makan, ya, bekas orang sholat mungkin lebih ininya, bekas orang beribadah di sana. Kemudian bekasnya
dianggap barokah. Dianggap barokah. Dianggap barokah. Ya. Nah, ini banyak terjadi. Orang rela naik gunung tinggi-tinggi kan? Kenapa? Di sana ada petilasan. Prabu apa gitu ya. Dan seterusnya. Itu naik semuanya kan ke atas bela-belaan naik gunung. Supaya apa namanya? Supaya mendapatkan barokah. Supaya mendapatkan barokah. Ya. Maka yang seperti ini yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, yang tidak disebutkan oleh syariat bahwasanya tempat tersebut, pohon tersebut, batu tersebut, kuburan tersebut ya mendatangkan barokah, maka kita tidak boleh menetapkan bahwasanya tempat tersebut mendatangkan barokah. Jika kita berkeyakinan atau bahkan kita mencari keberkahan di tempat tersebut, di benda tersebut, maka kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian penulis membawakan dalil yang pertama, yaitu ayat Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 23. Beliau nukilkan Allah Subhanahu wa taala menukil tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Quraisy terdahulu, orang-orang musyrik pada kalangan orang kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalillahi ta'ala afara'aytumul Lata wal 'Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda." Afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah kalian tidak memperhatikan Lata dan juga Uzza, wa Manata tsalitsatal ukhra, dan juga Manat yang ketiganya. Alakumuz dzakaru wa lahul untha, bukankah kalian lebih mendahulukan laki-laki, dan kenapa menjadikan perempuan bagi Allah? Tilka idzan qismatun diza, maka itu adalah pembagian yang sesat, ya, pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha, tidaklah itu kecuali nama-nama yang mereka buat sendiri. Lata, Uzza, pembagian-pembagian tadi, nama-nama tadi, itu adalah nama-nama yang mereka berikan nama oleh mereka sendiri. Dan juga aba'ukum, dan juga nenek moyang mereka. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak ada hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menurunkan hujjah untuk beribadah kepada Lata, Uzza, dan juga Manat. Iyattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka mereka, prasangka buruk mereka, wa matahwal anfus, dan juga hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kesyirikan yang terjadi pada kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, yaitu kaum kafir Quraisy. Mereka bertabarruk, ngalap berkah, menganggap keberkahan kepada tiga ini, Lata, Uzza, dan juga Manat. Siapa Lata? Lata itu ada dua makna, tergantung kita membacanya bagaimana. Ya. Sebutkan oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala, beliau menyebutkan ada dua bacaan Lata. Lata itu ada dua bacaan. Yang pertama, taknya dibaca tasdid, La
Tu berarti Allatu. Ya. Allatu. Ada Allatu berarti gitu kan ya? Ada tasdidnya. Ada tasdidnya. Maka kalau dibaca tasdid ini artinya adalah ismu sokhratin bayda, nama sebuah batu yang berwarna putih yang ada di sebuah rumah di Taif. Taif masih dekat Mekah ya. Ya. Masih dekat Mekah. Ya, ini maknanya batu. Kalau kita bacanya pakai tasdid. Kalau bacanya tidak memakai tasdid seperti dalam ayat tadi, Allatu gitu. Ya, tidak ada tasdidnya, Maka apa ya? Tadi kalau maknanya kalau lata tanpa tasdid, ya tanpa tasdid tadi ya, tanpa tasdid allata seperti dalam ayat ini maknanya batu. Batu yang diagungkan di kota Taif. Ya, kalau pakai tasdid ini maknanya isim fa'il. Nah, ini makna isim fa'il dari latta yaluttu, allatu. Gitu. Pakai tasdid. Maka ini adalah nama seorang laki-laki. Nama seorang laki-laki di zaman dahulu yang si laki-laki ini suka yaluttus sawiq, yang suka membuat adonan, ya, adonan roti gandum untuk orang yang berhaji. Untuk orang yang berhaji. Jadi orang yang beribadah, kan haji itu ibadah ya. Haji itu ibadah. Itu agama ibadah warisan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Warisan Nabi Ibrahim, sehingga walaupun mereka sudah menyembah berhala, tawafnya masih ada. Tawafnya masih ada. Jadi orang yang beribadah haji, tawaf, kemudian dikasih makannya itu oleh si laki-laki ini. Ya, makanya dikasih julukannya Lat itu, karena dia suka membuat adonan sawit dari gandum untuk apa? Untuk orang yang melakukan haji. Ketika dia meninggal, orang soleh berarti kan nih, orang soleh Lat ini. Ya, orang soleh. Ketika mereka si laki-laki ini meninggal, maka orang-orang yang haji ataupun orang-orang yang ada di Mekah ketika itu, mereka pun menyembah orang tersebut. Itikaf doang, misalnya itikaf di tempat kuburnya, di kuburannya itikaf, supaya apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tadi lebih barokah ibadah di kuburan. Kuburan Latak mah lebih barokah. Jadi menganggap lebih barokah kalau ibadah di sana. Dan seukurnya lah berkah. Disembah itu nyembah nama ke Allah. Ya, nyembahnya kepada Allah, tapi menganggap tempat tersebut mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini makna lata. Alat. Ya, kalau dengan tasdid berarti nama orang, kalau tanpa tasdid seperti dalam ayat ini adalah batu. Ya, berarti mereka orang-orang kafir Quraisy ngalap berkahnya kepada batu tadi. Kepada batu Lat. Kemudian Al-Uzza. Uzza itu adalah pohon. Jadi Uzza itu adalah sebuah pohon. Jadi orang kafir Quraisy itu komplit nyembahnya, nyembah batu, nyembah pohon. Banyak sesembahannya ya, nyembah roti kan ada, dan seterusnya banyak. Uzza itu adalah sebuah pohon, sama ya. Yang sebuah pohon yang di pinggiran pohon itu ada astar, ada apa ya? Ada bangunan, ya, ada sekat yang menyekat atau perbatasan ya, ada perbatasan antara Mekah dan juga Taif, antara Mekah dan juga Taif. Nah,
Jadi dibangun di sekeliling pohon ini sebuah sekat sebagai astar, sebagai sitar, sebagai perbatasan antara Mekah dan juga Taif. Tidak tahu ya, ini pohonnya masih ada? Nggak ada. Ya, ini Uzza itu nama sebuah pohon. Jadi mereka menyembah batu, kafir Quraisy itu. Kemudian yang kedua menyembah pohon, Uzza. Menyembah pohon. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Wa manata salisatal ukhra. Dan mereka ngalah berkahnya kepada Manat. Manat itu adalah sonamun, berhala. Nah, kalau sonam ini baru berhala. Berhala itu berarti patungnya berbentuk manusia. Manat. Ya, Manat ini mereka mereka ilhad dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mannan, Maha Pemberi. Ya, kemudian mereka plesetkan ilhad, ayat situ ya, sebutnya ilhad. Mereka merubah nama Allah asalnya Mannan menjadi apa? Menjadi Manat. Ya, menjadi Manat. Manat itu adalah berhala yang terletak antara kota Mekah dan juga kota Madinah. Nah, di antara Mekah dan Madinah itu ada berhala yang namanya Manat. Manat. Komplit berarti mereka menyembah berhala, menyembah pohon, juga menyembah batu. Menyembah batu. Ya. Mereka langsung menyembah, meminta? Tidak. Mereka menganggap apa? Benda-benda ini mendatangkan barokah. Sonam ini mendatangkan barokah. Apa tadi? Manat, Uzza, Lata, itu bisa mendatangkan barokah. Mendatangkan barokah. Ya, sehingga mereka meminta kepada Allah. Terkadang mereka meminta kepada Allah, tapi di tempat tersebut. Kalau sedang susah, kalau sedang sulit, disembah saja, disembah. Ya, kalau ketika sedang sulit maka disembah. Edan eling, artinya orang musyrik zaman dahulu seperti itu. Jadi jangan kaget kalau sekarang ada orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Orang jahiliyah terdahulu pun mereka melakukan hal tersebut. Mereka melakukan hal tersebut. Ya. Kalau zaman sekarang ada yang tabarruk kepada pohon, batu, akan berhala, kuburan dan sebagainya, kuburan orang soleh, maka orang-orang kafir Quraisy pun dahulu bukan menyembah orang-orang sembarangan kan ya. Yang mereka sembah siapa? Orang-orang soleh semuanya. Yang mereka sembah orang-orang soleh. Kita tarik jauh lagi ke kesyirikan yang terjadi di pertama kali, yaitu zaman Nabi Nuh. Siapa saja? Wad, Suwa, Ya'ub, Yagus, Nasr. Itu semua adalah orang-orang soleh. Semuanya adalah orang-orang soleh. Jadi yang mereka sembah itu jelas orang-orang soleh. Zaman sekarang kan yang nggak jelas pun disembah, dipinta kan ya. Ingin jago maling, ya datang ke kuburan maling. Ingin jago segala rupa gitu ya, maksiat yang lainnya, datang ke kuburannya gitu. Otomatis meminta barokah. Nah, ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Maka Allah bantah ya di dalam ayat ini. Alakumuz zakaru wa lahul unsa. Ya. Orang-orang kafir Quraisy mereka itu lebih mendahulukan laki-laki daripada perempuan. Makanya kebiasaan mereka adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Gimana ya? Mereka mau memperpanjang generasi mereka gimana? Mereka gak suka memiliki anak perempuan. Memiliki anak perempuan itu aib bagi mereka. Ya, memiliki anak perempuan itu bagi mereka aib. Maka kebiasaan mereka adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Jadi mereka lebih menyukai laki-laki. Tapi dari sisi lain mereka menetapkan bagi Allah itu memiliki anak perempuan. Ya, mereka mengatakan malaikat itu adalah banatullah, adalah anak perempuannya Allah. Nah, maka ini kesesatan yang sangat nyata. Ini kata Allah, tilka idzan qismatun diza. Ini pembagian yang sesat, pembagian yang tidak adil. Kalian menolak laki-laki, menolak perempuan bagi kalian. Kenapa bagi Allah kalian tetapkan
tetapkan perempuan. Ya, tetapkan perempuan. Makanya Allah mengatakan di sini, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, nama-nama tadi yang disembah selain Allah itu sama sekali tidak memiliki hujah dari Allah. Allah tidak memerintahkan untuk beribadah kepada berhala-berhala tadi, patung-patung tadi, pohon-pohon tadi. Itu dilakukan murni dari dzon mereka, prasangka mereka. Makanya ibadah mereka itu dengan prasangka. Makanya kita jauhi ibadah dengan prasangka. Dengan prasangka. Jika nama, nah gitu kan ya. Jika nama lamun di ibadahan lebih halus ya. Nah seperti itu kan, mereka pakai prasangka. Orang soleh nih, Lata itu tadi orang soleh. Kalau kita beribadah, berdoa melalui dia, maka siga nama bakal lebih nepi, gitu kan? Bakal lebih cepat nyampainya. Ini dengan prasangka, ibadah dengan prasangka. Makanya hati-hati ya, ibadah dengan prasangka. Siga nama sholat subuh pun 7 rakaat lebih afdal. Ini ibadah dengan prasangka. Gak bisa ibadah itu dengan apa? Dengan keyakinan. Keyakinan itu ada pada dalil. Ya, keyakinan itu pada dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Gak bisa kita beribadah dengan prasangka. Dengan prasangka. Datang, oh ini petilasannya Syekh Fulan, Sunan Fulan. Ya sehingga kalau kita coba ibadah gitu. Ibadah di sini sepertinya akan menambah semangat ibadah kita setelahnya. Jigana kan gitu kan? Asanama gitu dan seterusnya. Itu menggunakan apa? Menggunakan prasangka. Hati-hati beribadah menggunakan prasangka. Menggunakan prasangka. Zikir setelah sholat itu subhanallah 33 kali. Tambah 333 kali. 333 kali. Ditambah lagi dengan bacaan-bacaan yang lain. Tidak bisa. Ibadah itu tidak bisa menggunakan apa? Menggunakan prasangka. Menggunakan prasangka. Ya, tawaf di Ka'bah. Ya, tawaf kan di Ka'bah, mengelilingi Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Mahnya batu dicium. Berarti lamun nyium kuburan Nabi leuwih afdal. Akhirnya diciumlah kuburan Nabi daripada Hajar Aswad. Karena beribadah menggunakan apa? Prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan juga menggunakan apa? Hawa nafsu, sakadaek. Jadi kumaha cek aing gitu kan ya. Sigana mah cek abi mah. Kieu malusna. Tidak bisa, ibadah itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Karena Rabb kalian telah mendatangkan kepada kalian al-huda, petunjuk. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang datang dari Nabi kita ambil, dan apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Simple. Ini cara beragama kita. Makanya asal dari sebuah ibadah itu adalah haram. Al-aslu fil ibadati haramun. Asal dari melakukan ibadah, asal dari ritual ibadah itu adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ya, ini kaidah yang harus selalu kita ingat. Asal dari ibadah itu haram. Sehingga kalau kita ingin melakukan sebuah ibadah, asalnya gak diperintahkan. Kalau kita sudah menemukan dalil, baru kita laksanakan. Kalau tidak ada dalil, gak boleh. Gak boleh. Ya karena apa? Asal dari sebuah ibadah adalah haram, kecuali adanya dalil. Makanya ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh dilakukan kecuali adanya dalil. Nah, ayat ini fiha tahrimat tabarruk, anna fiha tahrimat tabarruk bil asjar wal ahjar wa i'tibaru syirkan. Ayat ini menunjukkan tentang haramnya tabarruk, ngalap berkah kepada pohon, batu dan yang sejenisnya, dan dianggap syirkan, dianggap melakukan sebuah kesyirikan.
Fa inna ubada hadhil asnam al-madhkura innama kanu ya'taqiduna husulal barakah minha bi ta'dimiha wa du'aiha. Nah, karena orang-orang kafir Quraisy, para penyembah berhala-berhala tadi, batu, patung dan seterusnya yang disebutkan, mereka meyakini bisa mendatangkan barokah. Benda-benda tadi, batu, pohon, kuburan tadi, kemudian berhala tadi, itu bisa mendatangkan barokah. Dengan apa mendatangkan barokah? Dengan mengagungkannya. Cukup mengagungkan pohon tersebut, batu tersebut, berhala tersebut, dan juga berdoa kepadanya, itu bisa mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat di sana, menyembelih di sana, pokoknya ibadah di sana itu bisa mendatangkan barokah. Begitulah keyakinan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dan juga dalam hadis ini disebutkan tentang haramnya tabarruk bil kubur. Tabarruk dengan kubur sebagaimana tadi dengan lata. Lata bimana lat yang dengan tasdid ta ya. Yang artinya orang soleh tadi yang dikubur. Dan juga yang lain-lainnya. Dan juga benda-benda yang lainnya ketika dijadikan tempat untuk tabarruk. Dijadikan tempat untuk ngalap berkah. Nah, dijadikan tempat ngalap berkah. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Kemudian dalil yang kedua, nah beliau hanya menyebutkan dua dalil ya. Dua dalil. Dalil yang kedua, ini sebuah hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Waqid al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin walil musyrikeena sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis yang diterima dari sahabat yang mulia Abu Waqid al-Laythi. Abu Waqid nama aslinya adalah Al-Haris ibni Auf. Abu Waqid terkenalnya Abu Waqid al-Laythi. Al-Haris ibni Auf, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal tahun 68 Hijriah. Termasuk sahabat yang usianya panjang, ya. Sekitar 85 tahun. 85 tahun usianya. Abu Waqid al-Laythi mengisahkan qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Suatu ketika kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Ini berarti kejadiannya ketika perang Hunain. Perang Hunain itu adalah peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kabilah Hawazin. Ya, kabilah Hawazin di Hunain. Ya, Hunain itu sebuah lembah yang terletak di arah timur kota Mekah. Ya, di arah timur kota Mekah. Silakan buka peta ya. Masih ada enggak ya Hunain di petanya? Ya, jaraknya sekitar belasan mil mungkin ya, 11 mil, 12 mil atau berapa mil sekitar itu. 1 mil itu berapa kilo? 1,5 kilo. Kalau 11 mil berarti berapa kilo? 12 kilo. Ya, 12 kilo berarti dari Mekah ke Hunain. Nah, di sana ada kabilah Hawazin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Waqid, ketika kami menuju Hunain,
Ketika itu kami Abu Waqid itu mudasaru ahli bikufrin. Kami orang-orang yang baru keluar dari kekufuran, baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, baru hijrah, seperti istilah zaman sekarang. Baru hijrah dari apa? Dari kekufuran menuju Islam. Ya, seperti itu. Sehingga badannya gimana ya? Kalau masih melihat, kalau masih baru hijrah itu kan masih bertanya-tanya gitu kan. Masih bertanya-tanya. Sholat itu wajib ya? Wajib gitu kan. Oh, wajib. Kirain boleh milih. Nah, gitu kan. Kayak gitu, masih kayak gitu. Ya, kan baru masuk Islam. Jadi masih belum tahu hukum. Maka walil musyriki nasidratun. Dan dikatakan oleh Abu Waqid, orang musyrik ketika itu mereka memiliki sidrah, memiliki pohon, memiliki sebuah pohon yang kufuna indah, yang mereka itu suka itikaf di sana. Tapak, bahasa orang banyak. Nah, tapak mengelilingi pohon tersebut. Ya. Wayanutu nabiha aslihatahum, dan mereka biasanya menggantungkan alat-alat perang mereka di pohon tersebut. Pedang, golok, panah, tombak, ya, arit. Ada arit kamu. Ya, pokoknya alat-alat perang mereka, aslihah. Alat-alat perang mereka gantungkan di sana. Nama pohonnya Zatu Anwat. Zatu Anwat itu artinya pemilik yang menggantung. Kenapa di pohon tersebut disebut pemilik yang menggantung? Karena tadi banyak gantungannya, banyak yang menggantung tadi, pedang, tombak dan seterusnya digantung di sana oleh orang-orang musyrik. Maka famaron nabi sidratin, maka kami pun melewati pohon tersebut. Ya kan baru masuk Islam ya, baru masuk Islam. Jadi tring gitu, oh ini nih. Kita mau perang, kemudian kita ingin menang, kayak mereka saja, ngalah berkah digantung. Apa namanya? Si senjatanya di atas pohon. Maka kata Abu Waqid, kami pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami zatu anwat yang lainnya, sebagaimana orang-orang musyrik pun punya zatu anwat. Gak apa-apa di Ka'bah atau di mana gitu kita gantungkan senjata-senjata kita, ataupun pohon-pohon yang lainnya, pohon bidara, pohon tin, pohon kurma gitu kan, dan seterusnya. Jadi mereka pingin ada datu anwat seperti apa? Seperti orang-orang musyrik. Mungkin kalau zaman sekarang kayak suka pingin ngikutin kan ya. Masa orang-orang Kristen ada ulang tahun Nabi, kita pun harus ada ulang tahun Nabi. Ya kan ya, mereka ibadahnya nyanyi, kita pun harus ikut nyanyi ini, cari nyanyi yang Islami. Ya, kemudian apa lagi? Ya banyaklah yang menyerupai ibadah mereka. Ini persis sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dulu yang yang mereka masih baru masuk Islam, tidak tahu hukum. Maka ketika Abu Waqid dan teman-temannya bilang seperti itu, Rasulullah pun langsung, wah kafir kamu, syahadat lagi atau seterusnya, tidak. Ya, Nabi berkata apa? Allahu Akbar. Takjub. Wah, kok bisa ya gitu? Ada seorang Muslim kalau tauhid ya, bisa berkata seperti itu. Makanya Rasulullah pun apa? Takjub. Allahu Akbar. Innaha sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar di sini artinya takjub, gitu, kaget, sesuatu yang mengagetkan. Ketika makanya para ulama mengatakan ketika kita mendapati sesuatu yang menakjubkan, boleh kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata Nabi, innaha sunnah. Ini adalah sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Pada umat-umat terdahulu ini pernah terjadi yang seperti ini. Maka kata Nabi, apa? Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Apa yang kalian katakan ini? Wallahi, ini mirip sama persis seperti yang diucapkan oleh Banu Israil kepada Nabi Musa. Yaitu apa? Mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa,
jadikanlah kami, bikinlah kami patung Tuhan sebagaimana mereka pun punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, kita pun harus punya Tuhan dong. Yang disembah, bikin patung juga. Nah, gitu kan? Mereka berbuat syirik, kita pun boleh dong, gitu kan? Seperti itu. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka berkata Musa, sesungguhnya kalian adalah qaumun tajhalun, orang-orang yang bodoh. Lihat Nabi SAW membantah orang yang udasa, orang yang baru masuk Islam dan tidak tahu hukum dengan hujah, dengan dalil, dengan analogi. Oh, yang kayak ini sama pernah terjadi juga gitu. Setelah terjadi di zaman Nabi Musa, mereka meminta bikin Tuhan. Sebagaimana orang-orang musyrik pun punya Tuhan. Nah, akhirnya mereka kan berpikir kan, oh berarti syirik yang kayak gini nggak boleh. Nah, jadi tidak langsung oh nggak boleh syirik, tidak. Tapi Nabi memberikan analogi ini, seperti ini. Ya, memberikan analogi seperti ini. Maka bisa nih, ketika kita memberikan nasihat kepada orang-orang musyrik, bisa kita nasihatinya seperti Nabi SAW seperti ini. Karena mereka sepertinya telinga mereka anti dengan kalimat syirik, kafir dan seterusnya, bid'ah apalagi dan seterusnya. Maka seperti Nabi, ya seperti Nabi memberikan nasihatnya menggunakan analogi seperti ini. Ya, membuat analogi seperti ini. Sepertinya ini lebih mengena bagi mereka orang-orang yang berpikir. Ya kan, jadi berpikir kan mereka jadi berpikir, oh nggak boleh ya seperti ini, nggak boleh. Seperti orang yang meminta kepada kuburan gitu kan ya. Kenapa kamu ibadah di kuburan? Lebih afdol. Mereka orang soleh, bisa lebih sampai kepada Nabi. Ya, bisa lebih sampai kepada Allah. Bukannya kata Allah ud'uni astajib lakum gitu. Allah mengatakannya ud'uni astajib lakum, bukan ud'u al-qabr astajib lakum, bukan. Meminta di kuburan pasti aku akan kabulkan. Tapi kata Allah ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku akan berikan. Ataupun ayat lainnya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kalian berdoa meminta kepada mereka para penghuni kubur, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mungkin bisa mendengar doa kalian. Coba buktikan mereka bisa mendengar. Nah, gitu. Kalau mereka bisa mendengar, saya akan menyembah. Ya, gitu. Saya akan menyembah, akan meminta melalui kuburan mereka. Tapi itu hujah yang sudah saklek gitu, sudah tidak bisa dipatahkan lagi. Sebagaimana ini Nabi SAW memberikan hujah kepada para sahabat yang masih baru masuk Islam. Kemudian Nabi memberikan tambahan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh pasti, ini pakai taukid 2 ya. Karetnya 2 ini spesial. Ya, latar kabunda ini kalau dalam bahasa Arab ini harusnya kan latar atau gak usah pakai la dan juga gak usah pakai na. La di sini adalah la taukid, nun di sini pun adalah nun taukid. Artinya penguat. Pasti, sungguh-sungguh, sangat gitu kan ya. Pasti kalian akan mengikuti jalan-jalan cara beribadah orang-orang sebelum kalian. Ini ramalan Nabi SAW kepada umat ini. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu fi juhratid dub la dakhaltum. Sungguh pasti, sungguh pasti kalian di antara kalian ada yang mengikuti cara beribadah. Ya, jalannya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan juga kalangan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak pun pasti kalian akan ikut masuk. Dan ini terbukti. Ini terbukti tadi sudah kita berikan contoh. Ya, cara beribadah orang Nasrani, cara beribadah orang Yahudi sudah mulai ditiru oleh siapa? Oleh sebagian kaum muslimin, waliyahudillah. Ditiru sebagiannya. Ya, ini sudah diramalkan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang tabarruk bil asjar minasyirki. Tabarruk dengan pohon termasuk kesyirikan. Para sahabat meminta bertabarruk. Tabarruk itu kan berarti menginginkan kebaikan dari senjata-senjata mereka yang digantungkan di Ratu Anwar. Dan Nabi menganalogikan ketika mereka menggantungkan pedang-pedang, alat-alat perang mereka di pohon tersebut supaya mendapatkan keberkahan, dengan analoginya dengan apa? Dengan perbuatan orang-orang Bani Israel yang meminta dibikinkan Tuhan sebagaimana orang-orang musyrik Bani Israel membuat Tuhan. Jadi sama-sama mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mau minta barokah, minta saja sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa supaya diberikan keberkahan kepada alat-alat perang kita. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala. Ya, yang kedua beliau mengatakan annal muntaqil minal batil alladhi i'tadahu la yu'minu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah. Orang yang baru berpindah dari kebatilan, dari kesyirikan, dari kekufuran, yang mereka terbiasa dengan kekufuran tersebut, dengan kebatilan tersebut, maka tentunya di dalam hati mereka akan tersisa sisa-sisa dari kebiasaan mereka. Jadi dalam hatinya akan tersisa. Ya, masih ada memori dan masih ada dorongan. Ya, makanya ini perlunya ketika setelah berhijrah adalah mencari tempat yang baik dan juga teman yang baik. Dan jangan terlepas dari itu. Saya sudah hijrah dan sendiri lagi, tidak bisa seperti itu. Tapi harus ma'al jamaah. Harus bersama apa? Bersama jamaah. Ya, harus bersama jamaah dan tidak boleh berpisah dari jamaah, bersama orang-orang soleh, bersama tempat yang soleh. Karena di dalam hati mereka masih ada memori kebiasaan batil mereka, ya, kebiasaan buruk mereka yang selalu mendorong mereka untuk mengulanginya, flashback gitu. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Abu Waqid dan teman-temannya refleks gitu. Itu refleks. Kemudian di antara faidah yang ketiga beliau menyebutkan anna sababa ibadatil asnam wa ta'dimuha wal uquf 'indaha wa tabarruk biha. Di antara sebab berhala diibadahi, diibadahi, sebabnya adalah ta'dimuha. Di antara sebabnya adalah karena diagungkan. Dikeramatkan, atau bahkan dianggap mendatangkan berkah. Mendatangkan berkah. Nih awal mulanya diagung-agungkan, gulu, berlebih-lebihan, prasasti, tapak, tilas, petilasan dan sebagainya. Kenapa banyak disembah? Awal mulanya karena diagungkan. Ya, coba dibiasakan seperti tilas kaki kita, gitu kan ya, biasa saja, gitu kan ya. Nah, biasa. Maka akan biasa-biasa saja. Tapi ketika diagungkan, nah ini membuka celah orang untuk berbuat syirik. Ya. Ini bahaya. Makanya tidak boleh berlebihan dulu mengagungkan sesuatu. Kemudian yang keempat, annal insan kan yastahsinu syai'an yadhunnahu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Bahwasannya manusia terkadang mereka suka mengira-ngira
Mereka suka mengira-ngira sesuatu tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal hakikatnya menjauhkan dirinya dari Allah. Ya, tadi Abu Waqid Al-Laitsi dia mengira, oh kalau menggantungkan pohon, tapi bukan di Datu Anwar, tapi pohon yang kita bikin, gitu kan? Tapi pohon yang kita bikin, jangan pohon yang itu, jangan pohon yang dijadikan oleh orang-orang musyrik, tapi pohon bikinan kita dengan tata cara kita. Dengan tata cara Islami. Nah, seperti itu kan. Jadi yastahsinu, merasa baik, oh ini kayaknya baik. Dengan prasangka. Itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Padahal hakikatnya itu bisa menjauhkan dirinya dari Allah. Tadi ini kembali kepada prasangka. Agama kita itu bukan dengan dikira-kira. Ya, asa alus lamun kieu. Nah, bukan asa alus cekuran. Kayaknya baik nih menurut kita. Kayaknya baik kalau seperti ini. Kan baru kayaknya ya, sepertinya baik, baru sepertinya, bukan baik. Maka ibadah itu dengan keyakinan baik menurut Allah dan Rasul. Kemudian di antara faedah yang lainnya, annahu yanbaghi lil muslim an yusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi an yuqala fid din wa inda ta'ajjubna. Seyogyanya bagi setiap muslim untuk bertasbih subhanallah ataupun bertakbir Allahu akbar ketika mendengar sesuatu yang tidak mesti didengar. Tadi kan Abu Waqid Al-Laitsi meminta untuk berbuat syirik, maka Nabi pun refleks Allahu Akbar atau Subhanallah, Maha Suci Allah dari perbuatan syirik. Ataupun Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari perbuatan syirik mereka. Nah, jadi boleh Subhanallah ataupun Allahu Akbar ketika mendapati sesuatu yang menakjubkan, yang tidak mesti. Ya, menakjubkan yang tidak mesti. Ya, bisa bertasbih ataupun bertakbir sebagaimana Nabi SAW. Kemudian yang keenam, al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummah wa qad waqa'a. Hadis ini menghabarkan atau kabar dari Nabi SAW akan terjadinya kesyirikan pada umat ini. Akan terjadinya kesyirikan pada umat ini. Kata Nabi, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti jalan beribadahnya umat sebelum kalian. Wa qad waqa'a, dan sekarang sungguh telah terjadi apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Cara beribadah kita sudah mulai mengikuti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, siblon bisibli, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, ya, sahasta demi sahasta. Sudah mulai diikuti. Banyak contohnya, banyak contohnya. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang ketujuh, beliau menyebutkan alamun min a'lami nubuwwatihi haitsu waqa'a syirku fi hadhihi ummah kama akhbar. Hadis ini menunjukkan tentang tanda kenabian Muhammad SAW. Tanda kenabian Muhammad SAW itu tentang apa? Tentang kabar terjadinya kesyirikan pada umat ini, dan terjadi hari ini. Ini menunjukkan tentang kebenarannya kenabian Nabi kita Muhammad SAW. 14 abad yang lalu beliau mengabarkan akan terjadi kesyirikan pada umat ini, dan sekarang terjadi. Ini termasuk tanda di antara tanda-tanda kenabian. Yang kedelapan, an-nahyu an tashabbuh bi ahlil jahiliyah wal yahud wan nasara. Larangan kita menyerupai cara beribadahnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Karena ibadah ini tadi kita katakan tauqifiyah, wajib adanya dalil. Wajib adanya dalil. Tidak usah melihat agama-agama yang lainnya. Enak ya agama yang lainnya mah. Ada penghapusan dosa kan? Ada apa lagi dan seterusnya. Tidak usah ikut-ikutan. Penghapus dosa kita banyak, lebih apa? Lebih banyak lagi. Yang berikutnya yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menyebutkan annal i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum ka talabati bani Israil wa lam yaltafit ila kaunihim sammu hadza ta'anwat. Ini faedah yang lainnya, beliau menyebutkan bahwasanya iktibar sebuah hukum, dianggapnya sebuah hukum
itu dengan maknanya, bukan dengan namanya. Jadi menghukumi sesuatu itu dengan maknanya, bukan dengan namanya. Jadi kan beda. Ini kan tadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan oleh Abu Waqid Al-Laitsi itu menggantungkan apa? Menggantungkan senjata di atas pohon supaya barokah. Sedangkan yang dilakukan oleh Bani Israil itu meminta Tuhan. Sama atau tidak? Namanya beda. Yang satu meminta Tuhan, yang satu meminta dibikin Zatu Anwar, bikin pohon Zatu Anwar. Tapi maknanya apa? Maknanya sama, sama-sama membikin tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama membikin tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun namanya, kalau maknanya sama-sama hukumnya. Ij'alna aliha kama lahum Ij'alna ilahan kama lahum aliha. Ya, jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ya, sama ini dalil ini bisa digunakan untuk kesyirikan yang terjadi hari ini. Semuanya, tabaruk dengan pohon, dengan batu, dengan kuburan, dengan petilasan, dengan prasasti dan seterusnya. Maka termasuk ke dalam kesyirikan. Ya, maka dengan ini kita selesai dari bab yang ke-9 ini, itu bab tabarruk bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang bertabarruk dengan pohon, batu dan yang sejenisnya, dan ini minasyirki. Ini termasuk ke dalam kesyirikan. Bahkan tadi Rasulullah SAW menyamakan orang yang tabarruk dengan pohon sama seperti perbuatan orang-orang Bani Israil yang meminta Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sampai sini kajian kita. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi kami persilakan.